Selain baju muslim, kamu ada bikin-bikin apa lagi? Koko, baju laki? Baju laki baru mulai nih sekarang. Baru mulai. Baru mulai nih sekarang, Lebaran kemarin. Terus aku juga Anak-anak? Anak-anak enggak. Ribet ya? Baju-baju kantor, nah itu yang nagara. Yang nagara, yang batik, itu kebanyakan baju-baju untuk wanita-wanita yang mau ke kantor. Jadi tidak terfokus di muslim. Semua agama, tapi untuk wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kali ini aku kedatangan sahabat lama, teman lama, sohib pokoknya. Bahkan pernah satu filmku, yaitu film Raden Ajeng Kartini. Ini nggak main-main nih, ngundang yang namanya Sintami Atmanegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, subhanallah. Tahunan puluhan tahun ya Allah. Tahun dari tahun 82. Banget ya. Lama banget. Ya Allah, inilah ya. Dan cuman sekali-kalinya aku main film sama Mbak Yaya. Satu frame. Kamu jadi Lesti Depp Marga di Belanda dengan rambutku yang pirang-pirang itu. Dengan Ya ayun-ayunan ampun. kita. Ya. Kamu apa kabar sayang? Baik, alhamdulillah baik. Terus dari film Kartini banyak film-film kamu lagi yang lain? Ada beberapa film lagi. Oh. Jadi film Kartini itu film aku yang ketiga. Oh, sebelumnya Kartini ada film kamu yang lain? Sebelumnya ada gitu. Tempatmu di Sisiku sama Rano, terus ada lagi Putri Sona, itu film yang ketiga. Wah, hebat. Aduh, ini nggak sih, aku surprise nggak sih, film yang ketiga langsung main bersama Yenny Rahman. Wow, seneng ya. Berapa bulan tertahan di Jepara? Itu tuh di situ hanya 2 scene dan sangat berarti, dan di situ 2 scene tuh 4 bulan. Bayangin berapa tahun di situ? Setahun aku tinggal di Jepara hanya untuk pembuatan film Kartini. Ya, tapi film-film aku sih rata-rata memang lama-lama banget. Dan Habis aku pernah ibaratnya main sama kakakmu. Sama Minati. Film apa sama Minati? Film sama Minati, film Fatimah Budak Nafsu. Oh. Hentikan semua jahanan! Abang satu-satunya bangsa kami di sini. Katakan pada binatang-binatang ini, lepaskan anak saya. Biar saya jadi gantinya. Pagero, Asuka. Ija, siap lari. Ibu akan pancing mereka. Cepat, Ija! Fatimah Budak Nafsu Sutradaranya itu Sumanjaya juga. Kartini. Sesudah Kartini. Oh, sesudah Kartini. Sumanjaya juga. Sumanjaya. Aduh, senang banget. Jadi kita ini udah berapa puluh tahun nggak pernah ketemu kami. Dari tahun 82 kita pernah ketemu. Tapi aku pernah ikut bazar di mana, terus iya kan? Iya. Terus Mbak Yeni pas lewat, gitu. Tapi kita nggak pernah ketemu begini ngobrol. Aduh, senang. Jadi dunia filmnya udah lain ya buat kita ya. Kamu juga udah lama nggak main film? Aku udah lama. Nggak mau lagi? Mau sih, cuman aku tuh sekarang kan di bidang fashion. Oh iya, aku lihat IG kamu aktif banget. Sekarang bikin baju-baju muslim. Mbak Yeni Nah, juga dulu, dulu. aduh. Mbak Yeni udah duluan. Sampai sempet aku punya 11 outlet di seluruh Jakarta, sejabotabek. Ada juga yang Bandung, ada juga yang Semarang. Pokoknya kayak gitu-gitu, Kalimantan gitu. Aku lihat baju-bajunya bagus-bagus banget. Kaftan-kaftan gitu kan Mbak Yeni. Kaftan. Lama Bikin loh Mbak Yeni baju-baju tuh. umroh juga kan, ikhrom gitu. Aku ngikutin Tami juga di IG-nya, luar biasa, Masya Allah ya. Nah, ini aku mau tanya juga, bagaimana mendapatkan hidayah dari berhijab, terus kemudian dapat gagasan untuk bikin baju muslim, bikin hijab.
Nah itu kan rahasianya Allah kasih ya. Iya. Setelah kamu nggak di film lagi, ternyata memang bidang usaha itu apa aja yang penting halal ya. Amin, amin. Cerita awal-awalnya bagaimana kamu bisa berhijab, kamu bisa terus meneruskan dapat peluang untuk bikin baju muslim, itu kan juga semuanya menyangkut kreativitas kamu ya. Iya, jadi berhijab itu nggak ada nggak ada tanda-tanda apa sih namanya itu, kita nazar Punya ya. janji. Punya janji enggak tuh aku enggak Mengalir begitu aja ya. cuman aku gini, apa sih yang bisa diperbaiki dari diri aku gitu. Kan kita kan nggak luput dari kesalahan. Karena Kita manusia juga itu memang gudangnya dosa. luput dari dosa dan segalanya. Iya ya. Apa ya kira-kira yang bisa membantu aku atau mendorong aku supaya aku menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi dulu sih buka tutup kan pas lagi ada acara-acara TV. Proses Ya. semua aku juga ngalamin kayak Jadi gitu. selama bulan puasa aku pakai kerudung. Tapi begitu udah selesai lebaran buka lagi gitu kan, begitu aja gitu. Jadi berkerudungnya hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Nggak apa-apa, itu aja. sebuah proses kok. Akhirnya pada satu waktu tiba-tiba itu pun bukan di bulan puasa, bukan di ada apa gitu, enggak. Tahu-tahu saya pakai kerudung aja. Dan itu langsung dan seterusnya gitu. Oh. Dan abis itu ngerasa nyaman, abis itu jadi mikir kenapa nggak dari dulu ya. Kan semuanya harus dilewati dengan proses. Memang berbeda banget ya kalau wanita itu berhijab, paling tidak ada satu, bukan jarak ya, tapi paling tidak ada satu kesan orang menjadi lebih respect, segan. Yang tadinya tidak menyapa kita dengan assalamualaikum, karena kita berhijab, mereka menyapa kita dengan assalamualaikum. Iya, dan untuk kita juga jadi lebih ngerem gitu ya. Iya. Berasa kan ya lebih Iya, ngerem. iya. Oh enggak Iya. pantas. Kalau enggak bagus. aku dulu berhijab itu, setelah aku berhijab, kok kayak migrain aku hilang. Jadi aku tuh sempet yang namanya migrain tuh kayak puasa Senin Kemis. Nanti Senin sebelah kiri, Selasa sebelah kanan. Terus aku kena migrain. Akhirnya aku berhijab. Hilang. Kepingin. Terus itu hilang. Jadi rasa sakit kepalaku karena migrain itu hilang. Jadi rupanya dia karena kita berhijab ini, dia juga nahan AC, nahan angin. Bener. Yang paling jahat kan angin tuh dari telinga kita, di belakang telinga kita. Jadi anget bagian-bagian leher Nah, gitu iya. ya, bagian tengkuk ya. Iya. Bener Itu semuanya juga. udah rahasianya Allah. Memang Allah memberikan ketentuan itu untuk perempuan itu menggunakan hijab justru untuk lebih di samping mempercantik diri tapi lebih sehat. Aku merasakan itu, jadi migrainku hilang, terus nggak gampang masuk angin. Biasanya punggung kan sakit karena kita keluar masuk AC. Iya, Setelah bener. berhijab enggak, Iya. Dan kita jadi nggak begitu repot. mesti ke salon, Iya, cuci rambut, iya. ngeblong-ngeblong, Terus dulu aku tuh lurus-lurusin. miss highlight. Oh, Kalau ingat. berubah-berubah terus. Jadi aku tuh seneng banget rambutku. Aduh, aku ke salon tuh bisa sebulan sampai 4 kali kerimbat. Ya selain potong dan sebagainya. Highlight tuh bukan cuma 1-2 warna, 3 warna. Kan ada highlightnya yang ungu-ungu atau yang merah ya. Iya. Aduh. Seneng tuh ya. Iya. Itu bukannya malah Sekarang- merusak. Sekarang enggak. Ketutupan. Terus ada lagi, kalau kita di sininya udah ini gini udah turun-turun gitu, justru pakai hijab kan jadi Cover ya. tirus dengan sendirinya. Iya. Jadi Pokoknya nyaman banget deh. nyaman. pakai hijab. Jadi Simple kamu banget. hijab kamu buat sendiri. Kalau baju-baju kamu buat sendiri. Baju juga buat sendiri. Terus bahan-bahannya kamu cari sendiri. Bahannya cari sendiri. Bordir. Bahan-bahan Indonesia. Iya. Kan aku seneng banget tuh, makanya aku seneng banget deh datang ke restorannya Mbak Yeni. Nih banyak banget interiornya dan barang-barangnya Masa semua Indonesia. Aku seneng banget. Lihat dong ini ya. tuh. Aduh. Kamu minum aku tuh ini deh. seneng banget. Kamu udah cobain belum nih leci Yakult? Ini Mbak Yeni udah habis segini. Oh, enak ongol-ongol, banget. udah enak banget kan? Ongol. Enaknya makanan-makanan kampung memang nggak ada matinya deh. Tuh lihat kan, terus bangku yang kita dudukin
Aku tuh memang seneng sama barang-barang Indonesia. Aku Semua seneng banget. nuansanya Indonesia. Iya, jadi aku Termasuk udah punya- makananku juga semuanya Nusantara. Nusantara. Oh, jadi aku tuh udah punya 2 brand Mbak Yeni. Oh, gitu. Yang satu Cinta Miat Managara, itu aku nggak pakai kain-kain Indonesia, kain-kain Import. seperti ini. Import. Ya import atau misalnya. Harganya berbeda. Harga sih ya hampir-hampir sama lah, tergantung pengerjaannya ya. Nah yang satu lagi Nagara. Tapi ini cantik dan ini karena aku pernah di garment, aku tahu bahan ini juga nggak murah. Oh gitu. Tahu, aku ngerti Ya, ini loh, chiffon, ini sifon chiffon. gini dan adem ya. Adem, furingnya yang harus Furing, adem ya. ya. Kalau Furingnya. kita di garment itu bikin baju harus berani juga di furing. Di furing, Karena ya. furing itu kan tingkatnya bermacam-macam ya. Iya. Ada yang murah, ada yang mahal, tapi nggak bisa dibohongin. Kalau furingnya agak mahal pasti adem dipakainya. Adem. Kalau yang murah-murah pasti panas juga. Apalagi kita baju muslim ya. Ya. Kalau misalnya furingnya panas, aduh udah serba ketutup kan. Tangan Ini bulak-balik lagi ke film nih. panjang. Jadi film kamu terakhir apa nih? Bukan Film- terakhir, yang paling film layar lebar. belakangan. Ya. Yang terakhir itu yang terakhir itu Tebus Tebus layar lebar nih ya layar ceritanya. lebar. Sama Tio Pakusadewo. Siapa lagi ya, aku lupa. Kamu masih cantik loh, mestinya masih main film juga dong. Enggak. Hmm, Lelah ya. Lelah Kan- sih enggak. Cuma Karena aku udah ada harus aktivitas dapet- ya aku harus cerita. cerita yang tepat, peran yang tepat gitu. Bener, nggak bisa Nah, ya ini kalau juga pasti gitu. pasti nggak bisa kan. dipaksain. Yang nawarin banyak banget sinetron, cuman aku Kamu ada main sinetron juga nggak sih? ada. Ada juga berapa episode tuh? Karena kok aku dengar kan kalau sinetron itu bisa ratusan episode tuh bagaimana? Nah, karena aku udah di fashion, aku kayaknya nggak mungkin. Nggak ada deh. waktu. Nggak ada waktu. Karena kan semuanya kan sendiri. Dari mulai cari bahan sendiri, ngerancangnya pun sendiri, bukan orang lain ya. Bener-bener cari modelnya tuh sendiri gitu. Aku Gambar nggak dibantu. sendiri? Gambar sendiri semua. Aku nggak bisa sendiri. gambar. Aku juga nggak bisa gambar. Kadang-kadang gambar aku kayak bebegik sawah, tau nggak Mbak Yeni? Benar. Sama kita kan tuh nggak bisa. Mbak Yeni, Karena nggak anjing spoil. sama kucing sama. Aku nggak bisa bedain kalau ngegambar. Benar. Tapi aku punya taste dan aku punya tukang pola yang jago banget. Nah, itu penting. Itu kan yang penting. Dan aku yang memberitahu dia dengan gambaran aku, tapi dia paham ya maksudku. Ya bisa sih. Aku aja kadang-kadang ini patung mannequinnya ya, kainnya gue lilit begini, gue maunya begini, diputar, akhirnya dia bisa gambar. Karena aku nggak bisa gambar. Iya. Tapi sekarang aku udah nggak nerusin lagi karena Iya udah Mbak Yeni, sayang banget. Aduh bagus banget deh baju-baju Mbak Yeni. Aku lihat kan, aku sering ikutin. bikin abaya. Abaya, aduh keren-keren banget, pakai benang-benang emas, ada yang Iya, pakai batu-batu gitu iya. Mbak Yeni. Tapi sekarang udah nggak kuat juga ya. Aku sempat sampai punya 11 outlet, udah nggak ketanganin Luar lagi. biasa, luar biasa. Jadi waktu itu juga aku bikin mass product. Hmm. Aku juga pernah konten sama Itang Yunas ya. Itang Yunas. Sama Itang Yunas, aku bikin konten sama dia, cerita juga. Justru gara-gara lu gue terilhamin untuk bikin mass product. Dan Itang juga punya produk yang akhirnya masuk ke Tanah Abang Iya, gitu. dia punya 2 toko ya. Iya, dulu tuh aku ya zamannya aku bikin baju muslim itu zamannya Ida Leman, zamannya Nani Mbak Yeni di Wijaya, awal-awal. Ida Royani Ih, yang aku di awal. belum sama sekali. Cintami itu, belum ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman semuanya mau bergerak di garment muslim, aku tuh pada saat itu ya, mesin tuh udah komplit. Yang namanya mesin bordir tuh udah komplit. Yang namanya penjahit dan pembordirnya itu memang tinggal di mes yang aku siapin. Jadi udah nggak kemana-mana lagi. Karena aku nggak mau kalau bordir aku tuh terus dijiplak orang lain gitu. Makanya tukang bordirku tinggal di workshopnya aku. Ya. Nah, tetapi ada kendala. Ada berapa karyawan tuh? Bordirku waktu itu ada 8 lebih kalau nggak salah. Penjahitku semuanya ada 100 termasuk finishing yang buang benang. Wah. Terus 100 udah karyawan. 100 karyawan. Kak, aku punya mesin juga segitu. Nah, terus udah gitu karena ini aku bikin dan aku nggak mau jiplak, aku bikin sendiri. Nah, aku pada saat itu juga nawarin sama Mbak Nani Wijaya, nawarin sama Ida Leman. Daripada bikin sendiri-sendiri,
terus gue juga nyetok terus ya kan, karena penjahit itu tuh harus ada terus potongan kan. Iya betul. Mereka nggak Bisa di nganggur. stop, mereka nggak bisa nganggur dan mereka kejar omsetnya mereka itu dari potongan. Akhirnya gue kalau begini terus mana harus marketing sendiri, Iya. jadi harusnya numpuk. Kalau teman Ribet pada sih saat itu emang. bergabung sama aku, tetap dengan labelnya Sayangnya masing-masing aku baru ya. sekarang, kalau nggak aku dulu Gabung deh. aja Oh. sehingga kita masing-masing nggak dikejar-kejar stok sama penjahit. Bener kan? Tapi emang benar sih. Aduh, Aku kalau udah mulai stres kalau penjahit tukang potong Nggak tuh ada udah bilang potongan. gini, Bu, tukang potongan potong, habis. Aduh, Bu, saya tinggal motong yang terakhir nih, habis ini apa? Iya. Hah? stres kan, sementara si barang ini belum kena ke pasar gitu Terus loh kan. kita kan juga belum tentu satu kain yang kita cari-cari di gudang tuh, Iya. ditumpuk-tumpukan kain. Nah, yang ini aja deh gitu, tarik. Kan dia belum tentu berdiri sendiri ya. Betul. Berhubungan sama furing, Benar. berhubungan mungkin kita mau kasih renda-renda, Iya, benar, atau kita mau benar. kasih kancing yang lucu Ini atau apa untuk gitu sahabat kan. ini Rahman cocok banget nih. Kita punya pengalaman sama-sama membuat garment muslim. Tapi aku udah stop, tapi Tami masih perlu. Iya. Ya kita sharing ya, siapa tahu ada Aku tuh suka teman-teman banget juga. kain, Mbak Yeni. Aku senang Sama, banget aku kain. juga. Aku udah tahu banget Dulu- seratnya kain, seratnya benang dulu gitu kan. ibuku terima jahitan Oh. waktu aku dulu di film tuh. Iya, iya. Nah, makanya waktu film Kartini itu mamiku kan nganterin. Ya kan aku baru berapa tuh umurnya Iya, iya, aku waktu ingat itu. tuh, iya. Baru berapa ya, 18 kali ya, belum dilepas deh ceritanya sama orang tua. Mamiku stop dulu tuh jahitan 4 bulan, tapi aku sempet sih pulang mami udah cemberut aja kan, mami tuh terima jahitan di rumah. Jadi aku tuh cuma sedikit aja belajar jahit dari mami. Oh. Yang benar-benar sekolah SMKK bagian tata busana tuh Minati justru. Tapi Minati malah nggak Makanya bikin. Minati bilang, gue bingung sama lu, kenapa jadi lu Lu yang yang ke bikin. fashion? Iya, iya, Bukan, nah situ kenapa jadi guru olahraga? Dia jadi guru olahraga sekarang kan, Minati kan. Jadi kalau Sintami punya 2 merek, itu kan pasti ada level marketnya berbeda. Iya. Ada yang satu menengah ke atas, ada yang satu menengah ke bawah. Kalau aku belum tuh, Belum ke situ. ke situ. Tapi aku punya 2 merek itu, yang Cintami Atmanegara yang bukan kain Indonesia. Yang satu impor. Yang satu Nagara, itu semua kain Indonesia, batik, lurik, terus dibordir, tangan-tangan orang Indonesia. Jadi kan, marketnya gitu. udah kemana aja nih Tami? Udah ke Malaysia dong? Harus dong terobos Malaysia. Karena berbeda sih paradigma berbusana muslimnya Malaysia sama kita berbeda Iya, banget beda. ya kan. Tapi mereka juga harus diajarin fashion gitu loh. Jadi kalau memang bisa terobos Malaysia gitu kan, bangga Bismillah juga ya. mudah-mudahan. Aku ini kan orang rumahan, jadi aku kan jarang, Mbak Yeni tahu lah, mungkin aku jarang kemana-mana. Aku tuh betah banget. Sekarang di rumah. kesini di rumah Oh kita. iya, ini main Bener. kalau kesini. Aduh, Ya. udah seneng banget ketemu Mbak Yeni lagi. Jadi Bener. aku tuh banyak di rumah. Tapi aku di rumah nggak mau diem gitu. Ada aja Ada namanya aja. penjahit. Oh, iya, iya. Makanya aku penjahitku juga di rumah. Terus aku bisa desain di rumah gitu. Nggak kemana, nggak jauh-jauh ya. Terus aku Paling punya- kalau perlu mau cari benangnya lah buat bordir warna ini gitu ya kan. itu aku ada orang yang aku suruh Cari. Terus kadang-kadang dari toko-toko kain juga mereka ada Kak, apalagi sekarang lagi begini ya, lagi begini, jadi aku agak-agak menghindar pasar-pasar kain. Biasanya deh, kalau gitu. udah dipercaya sama toko kain, mereka bisa kasih sampel. bukan sekedar sampel, tapi mereka boleh kasih kita bayarnya 3 bulan lagi. Gitu, Iya, biasanya. iya ada yang begitu. Iya. Ya pokoknya sampai saat ini sih aku masih bertahan ya, soalnya Jadi belum buat mass product. Yang harus satu desain itu harus berapa ratus potong. aku gini, aku sekarang udah mulai print Print sendiri. print sendiri. Tapi kan itu ada minimum berapa yard kan? Enggak, Oh enggak. sekarang enggak. Dulu iya Mbak Yeni dulu. Oh gitu. Sekarang enggak. Kita mau cuman 100 yard Bisa. bisa, atau mau cuman 50 yard bisa. Sekarang udah banyak banget tempat-tempat ngeprint, dan ada temen aku yang juga desainer, dia terima juga print gitu. Jadi Itu print di batik atau di kain bahan apa aja? Kain apa aja. Oh, gitu. Misalnya kainnya satin misalnya. Ah. Terus kita punya motif sendiri gitu. Jadi aku sekarang punya tim di rumah yang mereka tuh menggambar untuk aku. Terus kita tentukan warnanya baru bareng-bareng.
Duh, Iya, udah di ini lagi. kamu udah berapa tahun? Aku baru berapa tahun ya? 7 lah, enggak lebih, Lumayan. 8 Lumayan. tahun lah. Nggak ada Baru outlet. lah. Outletnya di mana? Nggak di rumah aja, online Tadinya sekarang. aku ada butik dan aku bazar. Kan tuh di rumah bazar. juga bisa bikin sendiri butik ya. Bisa, tapi sekarang aku live IG. IG. Dan itu jauh lebih efektif. Oh, Live gitu. Kan sekarang kan emang eranya medsos ya. Jadi aku live IG dan aku bisa berkomunikasi dengan customer aku di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri juga. Dan aku bener-bener niatin kalau aku live IG dengan lighting, dengan menyampaikan, memperlihatkan baju aku secara detail. Aku maju ke kamera dari mulai jahitan, kancing, bahannya seperti ini. Oh, Jadi di aku tuh konsep bener nih bener, kamu ya aku ternyata. konsep bener. Waktu aku bikin garment malah belum ada Belum mulai. medsos, ya kan? Semenjak pandemi. Dulu aku bazar tuh bazar. Dulu tuh aku keluar kota Mbak Yani. Aku bisa ke Makassar seminggu 2 minggu. Oh. Aku bisa kemana lah pokoknya di mana ada bazar. Walaupun Selain aku, baju muslim, kamu ada bikin apa lagi? Nah, Koko, baju laki? baju laki baru mulai nih sekarang. Baru mulai. Baru mulai nih sekarang. Lebaran kemarin. Terus aku juga Anak-anak? Anak-anak enggak. Ribet ya? Baju-baju kantor. Nah itu yang nagara yang batik itu kebanyakan baju-baju untuk wanita-wanita yang mau ke kantor. Jadi tidak terfokus di muslim, semua agama, tapi untuk wanita yang masih aktif berkarir gitu ya. Gitu. Jadi kamu bikin juga awal-awalnya baju non muslim. Iya. Sekarang udah bisa yang non muslim juga. Awal-awalnya muslim, abaya kayak gitu-gitu ya kayak. Sekarang terus dari situ aku mulai bikin tunik. Terus dari situ aku mulai bikin tangan yang 7/8. Tapi setiap kali bazar aku lihat customer aku kok ada yang non muslim juga beli. Pasti. Iya kan? Jadi akhirnya aku mulai ke Nagara, kain-kain Indonesia. Aku bikin baju-baju kantor segala macam. Loh, yang non muslim juga pesen, ada yang pesen size, ada yang apa gitu. Jadi aku sekarang aku bikin baju-baju untuk wanita. Oh gitu, seru juga ya. Tapi kalau aku boleh saranin sih, tapi nggak apa-apa, sejauh marketnya itu jalan, jangan juga sia-siain kesempatan itu sih sayang ya. Tapi kalau aku saranin sih, kalau kita udah memang terjun ke baju muslim, karena itu bagian usaha yang punya nilai ibadah dan punya nilai syiar gitu. Karena aku punya pengalaman, aku udah komit bikin baju muslim. Kan nggak apa-apa kita sharing pengalaman Iya, aku perlu supaya kamu juga nggak keliru, karena ini pengalaman yang benar-benar fakta banget. Rupanya Allah melihat kita, memang kita punya komitmen mau bikin baju muslim, mengajak orang untuk berhijab, berkerudung lah paling nggak belajarnya gitu ya. Itu kan juga syiar. Iya, betul. Iya kan? Betul. Nah, terus aku tergoyang juga nih oleh si tukang pola aku. Bu, ini ada permintaan loh dari ex department store yang besar pada saat itu. Bikinlah baju-baju kantor katanya gitu. Ya baju kantor paling nggak bukan yang tank top sih, tapi yang segini. Tapi kan masih belum memenuhi syariat baju muslim misalnya kayak gitu kan. Aku bikin segini, terus aku bikin blazer, terus ada yang juga ininya kelihatan atau kayak gitu-gitu. Pertama dia jalan, lama-lama ada yang negur loh, Allah kan. Jadi aku nggak mau lagi nanganin itu. Terus tadinya aku juga bikin baju muslim sebatas cuman hitam dan putih. Ada lagi yang ajak aku, tukang polaku juga, tukang jahitku juga, Bu bikin dong yang warna-warni. Ada orang yang customer juga, Mbak Yeni kenapa sih bikin hitam putih terus gitu loh. Ya aku cuma pengennya memang ke situ, betapa pusingnya mencari yang warna-warna kan. Akhirnya karena banyak permintaan, ya bikin yang warna-warna kayak gitu-gitu. Ya semua tuh proses ya. Terus ada juga pengalamanku,
pola saya itu dijual juga sama yang nakal-nakal gitu. Aduh, Kayak gitu-gitu kan. itu ngeselin banget deh. Ngeselin. Jadi kita bikin cuma berapa Itu potong, nyakitin banget terus pola deh. kita ditiru, bikin orang itu bikin ratusan potong, sampai ribuan potong. Oh ya udah nggak apa-apa lah, aku nggak apa-apa. Berarti bagi-bagi rezeki lah untuk mereka gitu kan. Iya, Tapi kan iya, kesel iya. juga gitu. Itu sih nggak apa-apa deh. Kita punya Kadang-kadang produk kita mesti ditiru, ikhlas iya, ya. ikhlas nggak apa-apa. Berusaha untuk ikhlas walaupun mencapai ikhlas itu berat Nggak ya. gampang gitu kan. Nggak gampang ya. Cuma tapi yang ya aku sudah. keselnya di dunia garment ini, kalau potongan itu rusak dia nggak lapor ke kita. Tahu-tahu ada di kolong meja penjahit kayak gitu-gitu. Jadi mesti dikontrol. Jadi memang sebenarnya kalau kita bikin usaha Emang agak garment, ribet sih, agak apalagi ribet di ya. pengontrolan ya. Ya, untuk Pengontrolan, kuisinya gitu kan. ya. Yang penting kalau itu masih kecil kita gampang kontrolnya. Kalau udah besar itu yang Nah. susah, makanya nggak usah besar-besar Makanya banget. jangan Ya, yang penting kecil Makanya tapi jangan jalan. gede-gede ya. Jangan gede-gede. Biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja benar. Yang penting ini Mbak Yani, Iya. semakin kita berumur, kita itu waktu itu kita jangan banyak pergunakan untuk melamun, ya kan? Mikirin tua. Bengong, gitu kan. Kita Mikirin harus udah terus tua. beraktivitas Iya gitu betul. maksud aku. Harus aktif Supaya dan produktif. kita juga nggak cepet pikun, terus kita juga jadi ada semangat terus. Kalau aku mikirnya gitu simple aja. Aku tuh seneng banget sama kain. Mbak Yeni juga pasti seneng banget sama kain. Kita tuh kalau ngeliat kain seneng nggak sih? Iya. Warna-warna, bunga-bunga. Bunga bisa Kan kita berjam-jam jadi- tuh ya. Aduh berjam-jam di toko kain Mbak Yani. Saat itu baru satu toko kain. Terus kita pindah lagi ke toko kain. Terus yang kita hayalin juga kan begitu kita lihat kain kan, aduh nih dibikin model gini keren nih lucu. Pokoknya kita hari-hari itu terus Ada kesibukan tapi yang produktif ya. Iya. Akhirnya dia menghasilkan dan manfaat. gitu Aku kan. juga nggak terlalu untuk usiaku sekarang ya. Iya. Nggak terlalu. Pokoknya gua pengen wah gitu yang Gede-gedean. maksudnya satu hari bisa terjual gitu. Sekian. Ya kan? Terus harus punya outlet di department store ini, di Enggak, mall enggak, ini. enggak, Ngapain? Nggak usah enggak, aku sekarang. enggak. Aku juga ada waktu-waktu untuk kayak gini loh, aku main-main Ya, ke sini ya kan. bisa. Terus aku kumpul-kumpul sama teman-teman Iya. datang ke rumah. Kalau enggak aku ke rumah, kita ganti suasana deh gitu. Kemarin tuh waktu Ramadan ya belum sempat halo-halo sih sama kamu ya. Kita mau bikin Iya, bazar. aku sama- mau aja. Tapi karena kita berpikir karena ini masih dalam suasana pandemi, nggak berani juga terlalu rame-rame banget, ya udah kita tunda. Tapi kita berharap, berdoa mudah-mudahan sih masa pandemi ini selesai lah ya, Iya dong, supaya aku kesian perekonomiannya banget deh sama bangkit yang lagi, kehilangan pekerjaan gitu kan. Kita juga aku juga pengen juga ngumpulin nanti dari film terus jadi desainer. Udah gitu bajunya baju muslim. Banyak sekarang yang muda-muda aja seperti Bella Glodia Cynthia Bella. Bella juga bikin baju muslim. Iya. Gak apa-apa. Semakin banyak yang bikin, itu syiarnya semakin luas kan jadinya kan. Iya, amin, Mengajak mereka untuk berpakaian yang secara benar lah paling tidak ya kan. Iya. Santun lah ya. Santun, Gitu kan kalau gitu. pakai baju muslim, Iya. santun lah. Langsung disapa gitu. Assalamualaikum Mbak Ingat Tami. dulu ya. Kita Ini pakai lucu baju banget ini ya. Ini lucu banget nih. Kita sama-sama dari dunia film. Tapi di dalam kontenku ini sekarang yang dibahas ternyata kebanyakan garment gitu kan. Berarti ini lagi seneng-senengnya banget ngurusin baju-baju, desain apa gitu ya. Iya. Kalau aku misalnya main film lagi, layar lebar oke lah. Karena kan layar lebar kan Tapi nggak itu juga terlalu depend, lama ya. depend sama ceritanya ya. Iya, aku harus dapat peran yang ada tantangan yang Betul, tepat pasti. gitu. Kalau nggak gitu nggak Aku bisa mau ya. cuman gini, dapat tawaran ya udah deh daripada gua nggak main ambil aja gitu. Iya, nggak bisa. Enggak, Mendingan aku nggak kesibukan mau yang lain gitu Iya, kan. aku di baju aja sama di yogurt. Aku bikin makanan Iya kamu kesehatan, bikin, Mbak Yeni. iya bener-bener aku lihat IG kamu. Iya, itu kan makan waktu ya. Bayangin Itu dari- kamu bikin sendiri. bikin sendiri, Mbak Olah Yeni. sendiri, kamu lucu Itu banget. tuh sebenarnya udah lama banget itu gara-gara di tempat senamnya Mbak Minati. Iya. Nah, ibu-ibu semua kan, khusus wanita yang senam di situ. Selesai senam kan pada lapar tuh. Ada yang nyuruh mbakku, asistenku beliin mie goreng, beliin somai, beliin bakso gitu kan. Heeh. Aku mikir, ya habis senam makan mie, makan bakso gitu. Aku pikir, udah aku pengen bikin yogurt dan aku emang dari dulu penggemar yogurt. Oh. Jadi aku tuh Mbak Yeni kalau aku pergi ke luar negeri kemana-mana, aku tuh bukan ke tempat-tempat misalnya
outlet yang barang-barang branded gitu. Aku ke supermarket. Aku tuh hobi banget ke supermarket dan aku langsung jalan ke lemari es yang ada yogurt. Berapa ribu nih Cobain. Aku ke Malaysia, aku cobain. Berapa yogurt. macam? Aku mesti lihat dong nih nanti produknya ya. Aku tuh seneng banget yogurt. Jadi kamu ada berapa rasa nih? Sekarang Dari 2 beralih rasa. dari baju muslim ke yogurt. Oke. Dari 2 rasa. Pertama Jadi? aku cuma bikin strawberry sama blueberry. Terus tambah lagi 1 rasa. Ya kan itu aku harus eksperimen dulu di rumah, ya kan? Tuh mainan-mainan aku tuh di rumah tuh Mbak Yeni. Aku kalau gitu kapan-kapan ke rumah kamu. Ih main dong ke rumah dong sama sama Mbak Rita, sama siapa gitu Rita. ya. Iya. Kok main-main ke rumah Iya, ngopi-ngopi. Nah iya. terus udah gitu sekarang aku udah punya 8 rasa. Waduh. Gitu dan Ada rasa coklat? coklat belum ada. Belum ada. Aku Coklat penggemar ini masih rasa coklat. buah-buahan. Oh, malah lebih fresh ya, seger ya pasti ya. Iya kan lebih ya fresh lah, lebih seger rasanya. Nah aku tuh mikir gini, yogurt itu kan asam, identik dengan asam. Susu basi ya. Susu basi ya kan. Kalau kita perempuan jamu pahit juga kita minum ya, biar yang penting kita kelihatan cantik. Ya perempuan kan apa aja yang penting kelihatan awet muda. Tapi kalau laki-laki kan harus puguh rasanya. Jadi yogurt itu aku mikir gimana caranya supaya laki-laki, bapak-bapak, pokoknya para pria seneng juga sama yogurt. Karena yogurt kan khasiatnya bagus banget, melancarkan BAB. Berarti pencernaannya bersih, otomatis ke kulit. Kulit. Karena pencernaan kita bersih, jadi efeknya ke kulit. Kulit kita jadi bagus untuk menguatkan tulang-tulang. Anti cancer. Bagus gitu. banget nih pokoknya gitu. yogurt. Boleh langganan nih Matami. Gimana caranya supaya laki-laki juga suka, anak-anak juga Jangan suka. kan laki-laki. Aku kalau ditanya sebenarnya aku nggak suka yogurt gitu kan. Gimana tuh caranya bisa aku mulai seneng dengan yogurt? Karena kan asam. Rasanya yogurt itu harus taste rasa Asia gitu. Jadi aku rubah sedikit, tapi dia tetap yogurt. Aku rubah. Gimana caranya supaya semua bisa makan? Alhamdulillah balita juga suka. Habis kan dia kayak ice cream kali ya. Iya. Dan rasanya nggak asam. Jadi Aku balita suka juga dapet kan kalau kita di pesawat itu kan suka dapet. Aku juga coba nyoba iya, gitu. yang kap-kap kecil itu yang di kap-kap kecil gitu. Tapi sama aku tambahin buah, tambahin ini loh. Dan terutama untuk para ibu-ibu yang sudah usia kita. Lansia kita belum lansia. Oh gitu. Tapi aku divaksin udah masuk deretan lansia. Oh iya, tapi kan sebenarnya belum. Tapi semangatnya nggak boleh lansia. Iya, semangatnya tetap anak muda kita. Dan kita memang mau nggak mau kita harus mengikuti era zaman anak muda sekarang. Makanya masuk ke dunia YouTube. Betul. Masuklah ke dunia YouTube ya. Masuklah kita ke dunia YouTube. Ya. Masuklah kita ke dunia medsos. Ya. Terus kita berjualan juga kita online. Betul. Karena mau nggak mau harus belajar. Oke. Kalau gitu saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat saya bahwa segala usaha pun apapun itu harus dimulainya dari yang paling kecil, yang paling rendah. Karena tidak ada pekerjaan yang hina di mata Allah. Kalau memang kita mau tekun bekerja, apa aja memang semua proses kita harus coba-coba dulu. Sekecil apapun, dari 1 mesin, dari 2 mesin, yang nggak bisa menjahit belajar menjahit gitu kan. Kerudung itu kan sebenarnya segi 4. Bahan dibelah aja, kamu lipat begini aja udah bisa jadi kerudung. Terus dikasih model-model macam-macam gitu. Itu buat perempuan-perempuan yang mandiri bagus juga kalau kita mau mulai dari sesuatu yang kecil ini. Oke sahabat Yeni Rahman, sampai di sini dulu, nanti kita akan berkonten dengan yang lain lagi. Jangan lupa ya subscribe, like, share Yeni Rahman. Bye. Bye. Assalamualaikum.